Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 30 Juli, Pekan Biasa ke-17. Semoga di akhir pekan ini, kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini, kisah kemartiran Yohanes Pembaptis, kita bisa mengambil makna dan hikmat dari kemartiran Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, konspirasi ketidakadilan. Kerap kali, ketidakadilan itu muncul bukan sebagai sebuah fakta tunggal. Ketidakadilan muncul karena kepentingan dan kekuasaan mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada nilai kebenaran dan martabat hidup manusia. Hukuman mati tanpa pengadilan untuk pribadi Yohanes Pembaptis adalah potret buram praktek kejahatan konspiratif ini. Yang kedua, tentang suara kebenaran. Yohanes Pembaptis mewakili suara kebenaran Allah. Sebagai nabi, ia mewartakan apa yang didengarnya dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Kritikannya kepada cara hidup Herodes sesungguhnya tidak lahir dari rasa benci, tapi muncul dari kemurnian hatinya untuk menyuarakan nilai kebenaran Allah itu. Lalu yang ketiga, sikap gereja. Tugas gereja dewasa ini adalah menghindarkan diri dari berbagai macam praktek ketidakadilan sambil tetap mempertahankan spirit Yohanes Pembaptis, yaitu menjadi saksi kebenaran di tengah dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita pun semua juga dipanggil untuk menjadi nabi-nabi zaman sekarang, menjadi saksi kebenaran dalam hidup kita. Kita mulai dari dalam keluarga, komunitas,
lingkungan di mana kita tinggal dan bekerja, dan juga di mana kita pun berada. Marilah kita menyuarakan kebenaran itu sebagai perpanjangan tangan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskannya, selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.